Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 366. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ketika Aditya mengatakan ini, garis merah muncul di matanya, menunjukkan rasa dingin yang dingin. Ketika Martin mendengar apa yang dikatakan Aditya, dia sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Namun, dia masih beruntung dan mengira Aditya membuatnya takut. Sebagai tuan muda tertua dari klub biru putih, beraninya Aditya melakukan itu. Bukankah itu meminta mati? Aditya, apakah kamu mencoba menakutiku? Sudah kubilang, sebaiknya kamu tidak membuat lelucon seperti itu. Martin menatap Aditya dengan tajam. Masih cukup arogan. Aditya merasa lucu di dalam hatinya. Saat ini, Martin sebenarnya mengira dia mencoba menakutinya. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Aditya menghampiri Martin dan menunjukkan belatinya. Belati berkilau itu begitu dekat di depannya sehingga kepala Martin membengkak 3 kali. Dia sangat takut Aditya akan serius. Jangan lupa, ayahku adalah Ruben. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan menjadi musuh seluruh masyarakat biru dan putih. Dan kamu tidak akan pernah memiliki kehidupan bahagia di masa depan. Mulut kecil Martin cukup fasih, mengancam Aditya. Berharap Aditya akan mundur meskipun ada kesulitan. Yang paling dibenci Aditya dalam hidupnya adalah seseorang yang mengancamnya. Jika Martin memohon belas kasihan, masih ada harapan. Mengancam Aditya seperti ini pasti meminta mati. Mulai hari ini, kamu tidak lagi memikirkan wanita. Aditya berkata dengan dingin. Apa maksudmu? Martin akhirnya panik. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa Aditya jelas tidak berusaha menakutinya. Dia benar-benar akan mengambil tindakan. Karena tidak ada gunanya kamu mengkhawatirkan hal itu. Setelah Aditya selesai berbicara, dia melambaikan belati di tangannya dan hendak menyerang. Jangan lakukan ini. Aditya, jangan. Martin menangis dan melolong seperti serigala. Sangat takut sehingga buang air kecil. Aditya buru-buru menyingkir dan hampir dikencingi oleh orang ini. Semua orang di ruangan itu membenci Martin. Dia begitu sombong dan mendominasi sekarang. Bagaimana dia bisa takut setengah mati dalam waktu sesingkat itu? Tuan Aditya, biarkan aku yang melakukannya. Jangan mengotori tanganmu. Leo menghampiri Aditya saat ini dan berkata dengan gigi terkatup. Aditya benar-benar tidak ingin tangannya kotor. Martin sangat kelelahan hingga membasahi area yang luas. Baiklah, Aditya menyerahkan belati itu kepada Leo. Lalu berdiri di samping. Jangan seperti ini. Kamu tidak boleh seperti ini. Tuan Aditya, saya benar-benar tahu bahwa saya salah, dan saya tidak akan berani melakukannya lagi. Martin bahkan tidak tahu bagaimana cara memohon belas kasihan. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan menangis. Terlambat. Aditya berkata dengan marah. Kemudian dia mengedipkan mata pada Leo dan memberi isyarat agar Leo mengambil tindakan. Leo benar-benar bingung. Dia mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya. Hanya untuk mendengar jeritan menyedihkan Martin memenuhi ruangan. Setengah menit kemudian, Martin pingsan karena kesakitan. Beri dia perban dan selamatkan nyawanya. Aditya berkata pada Leo. Leo mengangguk. Dia tahu bahwa Aditya tidak ingin membunuh siapapun di ibu kota provinsi. Jadi dia hanya memberi Martin pelajaran yang tak terlupakan. 2 anak buah Leo merobek sehelai kain dan membalut Martin untuk menghentikan pendarahan. Faktanya, Martin tidak mengeluarkan banyak darah, hanya dipotong. Tidak ada arteri, sehingga tidak menyebabkan banyak pendarahan. Aditya memandang Martin yang jatuh ke tanah dan pingsan, dan kemarahan di hatinya sebagian besar hilang. Aditya masih khawatir ketika dia mengira adiknya terluka parah dan kepalanya berdarah. Dia awalnya ingin April dirawat di dekat Toraja, tetapi karena merasa situasi di ibu kota provinsi terlalu rumit,
Aditya memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengawal April kembali ke kota Manado terlebih dahulu. Saudaraku, tolong pulanglah bersamaku. Jangan tinggal di sini. April masih tidak tahu apa yang terjadi di kamar Martin. Melihat Aditya mengirim seseorang untuk membawanya kembali ke kota Manado, dia membujuk Aditya untuk kembali bersamanya. Bagaimanapun, ibu kota provinsi terlalu berbahaya, dan April masih mengkhawatirkan Aditya. Aditya tersenyum tipis pada April dan berkata, "Saudaraku, tidak apa-apa. Patuh saja dan kembali ke kota Manado dulu." April mengangguk. Dia selalu mendengarkan kata-kata Aditya. Beberapa anak buah Leo mengantar April kembali ke kota Manado setelah menghilangkan beban ini. Aditya merasa jauh lebih santai dan tidak lagi cemas. Melihat Martin terbaring di tanah seperti anjing mati, Aditya tiba-tiba teringat pada Ruben yang diselamatkan. Orang tua ini bahkan bukan orang baik. Terlebih lagi, hidup Martin hancur. Bagaimana Ruben bisa menyerah? Jika Anda tidak melakukan satu hal, Anda tidak akan berhenti melakukan hal lainnya. Karena ayah dan anak bukanlah apa-apa. Kalau begitu, mari kita bersihkan bersama-sama. Memikirkan hal ini, Aditya tidak terburu-buru meninggalkan tempat ini. Tuan Aditya, ayo mundur dulu. Leo menghampiri Aditya saat ini. Sarankan Aditya. Aditya tersenyum tipis dan bertanya pada Leo. Masalahnya belum selesai. Bagaimana kita bisa mundur? Tuan Aditya, cukup membunuh Martin dan menyelamatkan adikmu. Ayo cepat pergi, agar malam tidak panjang dan melamun. Leo berkata pada Aditya dengan sedikit cemas. Aditya juga tahu betul bahwa apa yang dikatakan Leo tentang malam yang panjang dan banyak mimpi bukanlah hal yang tidak berdasar. Martin baru saja menelepon secara diam-diam, minta bantuan untuk datang meminta dukungan. Diperkirakan Master Aula Kuno akan segera datang. Tidak termasuk 4 orang yang mengawal April. Hanya tersisa 12 orang. Mereka semua terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya serius. Meskipun lebih dari 20 anggota klub biru dan putih yang ditempatkan di rumah Martin dirobohkan, pihak Aditya juga terluka parah. Dan dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan bertarung. Tapi Aditya benar-benar tidak ingin mundur begitu saja. Ruben diselamatkan oleh beberapa pria yang meringis dan mungkin akan kembali ke rumah. Aditya berencana untuk membawa Ruben pergi juga, agar tidak meninggalkan masalah. Tapi sekarang Dylan belum tiba, dan Aula Kuno itu kebanyakan membawa orang ke sini, yang sungguh merepotkan. Setelah memikirkannya, Aditya menelepon Wahyu. "Hei, Tuan Aditya." Wahyu menjawab telepon dengan sangat cepat dan sangat menghormati Aditya. "Patua Wahyu, kirim beberapa bawahanmu." Aditya langsung ke pokok permasalahan dan langsung meminjam orang Wahyu. Dengan kekuasaan Wahyu di Toraja, tidak boleh ada kekurangan tenaga di bawah komandonya. Jadi Aditya memikirkannya terlebih dahulu. "Tidak masalah, Tuan Aditya. Di mana Anda sekarang?" Wahyu bertanya pada Aditya. Aditya sedikit terkejut ketika mendengar ini, karena Wahyu sudah tahu bahwa dia pergi ke village yang sebelumnya. Jadi mengapa dia masih bertanya dengan sengaja? "Saya di rumah Ruben, Aditya." "Oke, saya akan segera membawa orang ke sana." "Tuan Aditya, tunggu saya di sana. Jangan pergi kemanapun." Setelah Wahyu selesai berbicara dengan penuh semangat, dia menutup telepon. "Apa yang Wahyu katakan?" Leo bertanya pada Aditya. "Dia bilang dia akan segera membawa seseorang dan meminta kami menunggunya di sini." Aditya berkata dengan suara yang dalam. Ketika Leo mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Jika itu adalah Tuan Dylan, dia pasti sudah membawa orang untuk mendukungnya sejak lama. Orang bernama Wahyu ini bahkan tidak akan membantu kecuali dia ditelepon. Leo berkata dengan sangat tidak senang. Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin Aditya tidak mengetahui hal ini? Aditya telah mengetahui orang seperti apa Wahyu itu. Terlebih lagi, Wahyu sangat bersemangat sekarang, yang juga membuat Aditya merasa ada yang tidak beres. Bersambung.